Welcome to Ecclesias Podcast. Shalom teman-teman mendengar setiap podcast, kembali lagi dengan saya Ivana dan partnerku Jorgi serta dua pembicara spesial yang expert banget di pelayanan keluarga. Betul banget If, dari pembahasan minggu lalu aja aku udah belajar banyak banget dan pengen dengerin lagi pembahasan di episode kali ini yang kayaknya seru dan mengandung bawang. Wah, teman-teman boleh siapin tisu dulu kali ya sebelum dengerin episode kali ini. Boleh. Mau pakai baju juga bisa, pakai selimut atau pakai spray. Atau handuk? Ya, boleh. Kalau misalnya tisu kan cuma kecil ya, kalau handuk kan lumayan. Ya, biar puas gitu ya ngelapnya ya. Oke, kita kembali bersama Kak Tari dan Kak Ferdi. Halo Kak Tari, halo Kak Ferdi. Oke, Halo, selamat ketemu lagi. Kita Iya. ketemu lagi, kita mau bincang-bincang lagi dan kayaknya yang kali ini seru banget ya. Iya, bener banget Kak. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Ya, jadi menurut Kak Tari dan Kak Ferdi, kondisi keluarga bisa dikatakan broken home itu seperti apa sih Kak? Ya, broken home. Sih kalau secara umum sih kadang orang mikir ya, ya kalau broken home itu berarti udah pisah gitu ya, atau dalam udah ada hitam di atas putih, udah dikatakan udah ending gitu berarti udah broken. Tapi kalau menurut saya pribadi, Menurut kami lah ya. Oke, menurut kita, oke, karena bersama dengan pasangan saya. Jadi broken home itu sebenarnya adalah pada saat dimana keluarga itu anggota-anggota yang ada di dalamnya tidak lagi sejalan, bisa saja tinggal serumah tapi sudah tidak sehati, sekamar tapi tidak sejiwa, tidak lagi menjadi satu, dan itu sebenarnya di sana sudah broken. Saat dia tidak mengerjakan perannya masing-masing, saat mereka tidak lagi menjadi satu. Atau mungkin berjalan masing-masing lebih enaknya ya. Iya. Jalan masing-masing. Tinggal bersama tapi nggak bersama. Iya. Ya, itu lebih Dalam keren arti, Iya, jadi broken tuh bukan udah nggak serumah baru dibilang broken. Enggak, sebenarnya pada waktu ya itu masih serumah. Kadang saja sih mungkin ada juga pasangan masih sekamar tapi sebenarnya udah broken. Karena tidak dalam kesehatian, tidak dalam kesatuan langkah, tidak dalam visi yang mula-mula gitu ya. Jadi udah sendiri sebenarnya. Ya, kedalaman pengertian broken home itu harus jelas ya, bukan hanya tadi surat hitam putih itu. Kalau ada ketok palu baru dikatakan broken home, tapi sebenarnya definisi lebih tegasnya adalah ya tadi tidak sehati, tidak sejalan, tidak searah lagi, sudah jalan masing-masing. Itu bisa didefinisikan sebagai broken home. Wah, berarti kalau nggak sepemikiran, nggak sependapat, udah bener-bener apa-apa cekcok terus gitu, itu bisa dikatakan broken home gitu ya Kak? Itu bisa saya definisikan bibit-bibit awal ya. Keretakan udah ada di situ. Keretakan-keretakan yang Hanya belum ambiar aja. oh, ya memang kan di dalam rumah tangga memang pasti ada perbedaan pendapat, sekalipun hal itu terjadi, biasanya akan ada titik temu. Nah, perbedaan itu kan biasa terjadi, hanya kalau broken home titik temu itu akan susah ditemukan. Tapi kalau keluarga itu aman-aman saja, perbedaan terjadi, tetapi dalam diskusi selalu akan ada titik temu. Oh, oke, paham Kak poinnya. Tapi sebenarnya gimana sih Kak kalau misalnya ada keluarga ya sudah telanjur broken home, itu sebenarnya bisa dipulihkan atau enggak? Dan kalau misalnya bisa, kira-kira butuh berapa lama prosesnya Kak? Wah, kalau pemikiran saya begini, dalam Tuhan tidak ada yang tidak bisa dipulihkan. Masih. Segala sesuatu di dalam Tuhan, dalam pertolongan Yesus Kristus selalu bisa dipulihkan. Berkaitan dengan waktu, wah ini keren nih. Kalau waktu ya kembali lagi sinergisitas atau kerjasama antara konseli yang mau dibentuk atau enggak. Kalau konselornya mengarahkan atau menolong, atau mungkin hamba Tuhannya mengarahkan, membantu dia untuk lebih baik, tapi dia tidak mau, yang bersangkutan tidak mau, makin lama. Tapi kalau dia mau dibentuk, mau diajar, mau dibimbing, akan lebih cepat pemulihannya. Iya, jadi
kayak kalau proses pemulihan sih sebenarnya terletak pada masing-masingnya. Jadi broken home bisa dipulihkan. Tuhan kan sang penjunan ya. Hancur, diremukin, dibentuk lagi. Tapi mau nggak dibentuk? Jadi kalau berapa lama ya tergantung berapa dalam dia mau diproses sama Tuhan. Seberapa dia juga mau menyerahkan dirinya. Seberapa rela dia dibentuk. Karena untuk penyelesaian broken home itu kan sebenarnya awal dari broken home itu kan keegoisan sih. Iya kan? Iya. Ya, broken home itu terjadi karena keegoisan masing-masing, bisa juga karena tuntutan atau karena ketidaksanggupan menerima ketidaksempurnaan, tidak dapat memahami kekurangan-kekurangan sehingga akan ada broken home. Gimana ngatasinnya? Ya dia harus berserah kepada sang penjunan. Seberapa dalam dia mau, seberapa bukan ikhlas, seberapa dia bersedia untuk menyerahkan dirinya itu. Kalau dalam gambaran sebagai penjunan tuh seberapa dalam sih kamu mau dibanting untuk jadi baik itu, untuk diproses itu seberapa kamu berserahnya kayak mana. Kalau hanya ya aku mau sih ditolong, ini lagi ada konflik terus mau ditolong, tapi begitu dibimbing terus tapi kamu harus ngampunin, tapi kamu harus menerima dia. Misalnya saja nih ya, mungkin ada pihak ketiga gitu ya kan, terus nggak bisa terima atau karena ada tuntutannya tapi nggak dipenuhin. Tapi dia nggak kerjain tanggung jawabnya nih gitu. Nah itu kan itu salah satunya, misalnya nuntut dia nggak ngerjakan tanggung jawabnya, jadi ya aku nggak bisa. Ayo dibalikin lagi, dipulihin. Tapi kalau dia berubah aku baru mau. Kalau dia nggak berubah ya aku nggak mau. Jadi mesti ada keberserahan diri. Keberserahan diri, seberapa mau dia berserah, seberapa ya tergantung dari itu. Jadi Tuhan proses benar, tapi kalau dianya nggak mau ya dari situ waktunya seberapa lama dia. Rela apa enggak gitu ya? Iya rela atau enggak, benar rela atau enggak. Rela atau enggak. Ya. Mau diajak kerjasama atau enggak gitu ya. Iya benar, kerjasama atau enggak. Kadang-kadang rela untuk kerjasama mungkin dia mau, tapi kerelaannya itu dan sebenarnya penekanannya kepada kebersediaan untuk diproses, kebersediaan untuk egonya sih ya kalau saya mau bilang. Seberapa dia egonya itu mau dimatikan atau egonya mau dibentuk Tuhan itu kayak apa. Kadang-kadang kan yang menjadi sumbernya ya di ego itu. Dia rela tapi kadang-kadang egonya belum sedia, belum mau tunduk ya kan. Nah, gitu di situ keberserahan. Keberserahan si egonya, si ego. Jadi kalau Kak Tari nyampein itu ya ada poin ego. Iya. Nah gimana Kak ini? Jadi terpikir pertanyaan lanjutan ya. Oke. Gimana caranya menurunkan ego masing-masing ini? Pasti kan setiap orang meskipun dalam satu keluarga pun juga punya keinginan atau tujuan masing-masing. Nah itu bagaimana cara bukan menyamakan ya apa ya? Menurunkan iya. Oke. Menurunkan ego masing-masing. Kalau dari saya sih ya, ego itu harus kembali dalam konsep karena kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Tuhan berkata gini nih dalam firman Tuhan, aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Sebenarnya ego kita di mana? Ego kita udah hilang. Dalam tanda kutip bukan hilang terus begitu saja tidak, tapi ego kita ditundukkan dan mau dikuasai oleh Tuhan. Jadi seberapa kalau masing-masing itu ngomongin ego, ya masing-masing memang punya ego. Tapi kalau egonya dihidupin terus Kristusnya di mana? Jadi kita harus ngidupin, masing-masing harus menundukkan egonya kepada Kristus. Oh Tuhan bilang apa ya? Nah di situ egonya harus benar-benar ditundukkan ya. Egonya harus disuruh tunduk. Kita memerintahkan kalau biasanya kan, kamu harus tunduk sama Tuhan. No. Kita memerintahkan diri sendiri, ngomong dengan egonya sendiri, ngomong dengan dirinya. Kamu harus tundukin dirimu, bukan menundukkan diri kepada. Artinya gini, aku nggak mau tunduk sama dia, enggak. Kamu tunduk sama Tuhan itu buktinya tunduk sama suami, atau kamu tunduk sama orang tua. Aku nggak mau tunduk sama orang tua. Praktisnya aja nih ya, Kak ambil gitu. Aku nggak mau orang tua aku terlalu keras, orang tua aku terlalu kasar. Egomu bilang gitu, tapi ingat Tuhan bilang apa? Cara menundukkan jangan. Jadi lakukan itu kepada Tuhan gitu. Oh iya aku mau tunduk sama Tuhan. Kalau aku tunduk sama Tuhan pasti aku mau tunduk sama orang tua. Tundukkan egomu kepada Tuhan supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau buat. Kita akan bisa saling menundukkan. Tapi kalau melihat manusianya kita kecewa. Ya kan?
Ngelihat manusianya kita nggak puas, ngelihat manusianya kita pengen berontak. Tapi kalau kita ngelihat firman Tuhannya, pasti kita akan siap untuk tunduk. Penundukan itu di Galatia 2 ayat 20 kalau saya tidak salah ingat. Disempurnakan oleh Galatia 5 ayat yang buah roh itu loh. Poin yang paling utama ditekankan, bukan paling utama, paling akhir di buah roh itu adalah penguasaan diri. Selain penundukan kepada Kristus, perlu penguasaan diri juga. Sadarlah bahwa dalam tulisan Paulus mengatakan segala sesuatu berasal dari Tuhan dan dikembalikan untuk Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi bukan lagi ego saya, bukan lagi ego istri saya, atau bukan lagi ego dalam rumah itu, tapi hanya Tuhan yang menjadi sentralnya. Itu dari saya tambahannya. Oke, jadi bukan ego suami atau ego istri atau ego anak, tapi apa yang Tuhan mau buat keluarga kita gitu ya. Ya, harus ditundukkan kepada kehendak Tuhan. Iya. Jadi aku mengasihi suamiku karena Tuhan. Bukan karena keadaannya. Karena kalau keadaannya pasti kita akan lihat kecewa. Pasti kita akan selalu ada alasan yang iblis pakai dalam tanda kutip untuk ngadu kita. Jadi yang kita lihat mesti Tuhan. Kita akan bisa mengasihi di dalam kekurangannya, kita akan bisa memahami itu kalau kita Tuhan. Ya, Yesus Kristus yang jadi patokannya. Kalau Kak Ferdi lihat Kak Tari ini, kalau Kak Tari lihat Kak Ferdi maksudnya, Kak Ferdi digalak dalam pengertian tegas lah ya. Kalau A, B dengan nada yang tadi do tinggi itu, yang berapa minggu lalu ya, itu. Okay. Kalau lihat itu, pergi aja lah. Capek deh. Tapi karena lihat Tuhan yang mau memakainya menjadi mata saya, oke, lanjutkan. Jadi cara melihatnya seperti itu. Cara melihatnya karena Tuhan yang mau, karena Tuhan yang perintahkan. Itu diperlukan. Ya. Jadi gini, kadang-kadang nih ya di sekitar kita, saya dalam pelayanan konseling beberapa pasangan biasanya gini, ada kalimat gini nih, suami istri pasti bilang gini, Bu atau Kak Tari, kalau nggak karena anak saya, udah tak tinggalin pasanganku, gitu. Oh iya. Ya gitu kan rata-rata. Iya. Kalau nggak lihat anakku, kalau nggak demi anakku, udah aku pergi dari rumah ini. Kalau bertahan pasangan hanya karena anak, sampai akan ada waktunya kita bosen dan ada waktunya kita hands up. Nggak bisa dan kita oke ya. Kita akan udah angkat tangan, udah deh Tuhan wes, udah tak tinggal aja aku, ini udah lepas, udah nggak sanggup lagi gitu. Tapi kalau kita lihat Tuhan, jadi untuk mengatasi broken itu, ego itu kita mesti pandang Tuhan supaya kalau kita lihat Tuhan, kita pandang kepada Tuhan, kita ingat panggilan kita gitu loh. Si istri kalau lihat ini ya persiapan juga sini untuk yang muda-muda ya. Misalnya nih si wanita ngelihat, aduh ini orang kok dominan banget, kok ngatur banget gini. Kita mesti lihat, atau anak kalau ngelihat orang tua, kok kayak gini sih orang tuaku. Jangan lihat orang tuamu, tapi lihat Tuhan yang kasih orang tuamu untuk kamu. Lihat Tuhan yang kasih. Lihat Tuhan yang kasih. Pasti ada maksud sesuatu di situ. Jadi hadapi segala sesuatu jangan melihat orangnya, tapi lihat Tuhannya gitu. Lihat Tuhan yang berikan, dan ya itu panggilannya sih. Kalau saya balik-balik, kalau misalnya kami ada gesekan, ya gesekan pasti. Tapi sekali lagi gesekan itu gak bikin kita jadi broken, karena kita tahu panggilan kita. Gesekan, perbedaan pendapat itu jangan sampai menghancurkan kita. Iblis bisa pakai itu untuk hancurin kita. Tapi kita harus kembali kepada Tuhan sudah tempatkan kita, dan aku di sini dipanggil untuk ya melengkapi. Jadi broken itu bisa kita atasi, sebenarnya kita bisa cegah kali ya. Bahkan sebelum terjadi ya kita udah cegah. Tapi kalau bisa didiskusikan. Bisa didiskusikan. Nah itu, diskusi itu yang paling penting. Kadang-kadang sudah gak sanggup lagi atau gak mau lagi diskusi, atau gak ngerti mau diskusi apa gitu masalahnya. Jadi perlu kayak mentor rohani mungkin ya, untuk bisa menengahin gitu. Oh iya. Jadi saat ada broken itu mungkin suami istri atau pasangan atau anak dengan orang tua udah masing-masing dengan egonya kan. Anaknya mikir pendapatnya udah benar gitu ya. Misalnya apalagi nih sobat-sobat muda ya. Kan lagi kuliah terus udah ngerasa udah punya pengetahuan. Ini papa mama tahun berapa, angkatan lulusan tahun berapa, kita udah beda zaman. Kadang beda zaman itu kan mempengaruhi, bisa juga beda pendapat yang keras.
Nah kalau hanya kedua-duanya aja, nggak ada penengahnya itu nggak ngerti mau diskusinya, nggak ada pengantar gitu loh, karena ada jarak zaman sih ya kalau Kak Tari bilang ya, kayak jarak zaman Iya, itu iya. kadang komunikasinya beda. Maksud anak itu ini, Begini, orang tuanya begitu. orang tuanya Iya. menangkap seperti pada zamannya. Kalau anak itu ngasih alasan itu tuh udah dipikir melawan, bener nggak? Iya. Ya, jadi mesti ada penengah. Jadi paling tidak mesti jelasin gini loh maksudnya. Tapi kan kalau anak tetap ngasih penjelasan kan tambah panas tuh orang tua. Jadi mesti Iya. tetap ada penengah juga. Oke, gitu. Oke Kak. Terus nih Kak, sebenarnya kalau kita misalnya ada keluarga yang sudah terlanjur rusak gitu ya Kak, dalam tanda kutip, atau sudah broken lah. Mm-mm. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai anak atau sebagai orang tua dalam keluarga yang sudah terlanjur seperti itu? Kita ada di dalam anggota itu ya. Kita sebagai anggota dari Iya. keluarga yang udah broken. Kalau kita anak nih ya, sekarang kita misalnya nih sobat-sobat muda punya orang tua yang mungkin tinggal serumah atau mungkin nggak serumah, tapi sepertinya relasinya udah nggak harmonis, hanya kayak ya bertahan aja demi kalian gitu. Apa yang kalian bisa buat? Kita datang sama Tuhan. Kita datang sama Tuhan, kita doa kepada Tuhan, menceritakan semuanya. Yang pertama cari Tuhan dulu ya teman-teman. Cari Tuhan dulu. Tuhan itu adalah tempat curhat yang terkeren. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah dan percayakanlah karena Tuhan akan bertindak. Ini kalimat penting. Tuhan akan bertindak waktu kita menyerahkan dan waktu kita mempercayakan. Jadi cari Tuhan dulu. Waktu kamu sumpek, waktu kamu udah nggak kuat rasanya lihat orang tua kayak gitu, yang harus dicari adalah Tuhan, bukan yang lain. Karena saat teman-teman pergi ke apa yang ditawarkan dunia, teman-teman tuh nggak dapat ketenangan deh. Ketenangannya iya mungkin, tapi beberapa waktu aja. Tapi abis itu pasti akan kalut lagi. Yang kedua, kalau teman-teman ngalamin kayak gitu, selain cerita sama Tuhan, adalah cari hamba Tuhan. Ya, cari hamba Tuhan untuk menjadi tempat di mana teman-teman mengatasi kepenatan atau kesesakan. Hamba Tuhan bisa juga itu adalah kakak senior rohani ya, yang pasti takut akan Tuhan. Kenapa harus mereka? Karena mereka akan menolong teman-teman kembali lagi untuk melekat sama Tuhan. Dan supaya kita juga nggak ngerasa sendirian. Sehingga teman-teman larinya ke tempat yang tepat. Itu sih kalau jadi nanti sesudah cerita kepada hamba Tuhan atau kepada senior rohani, minta tolong untuk dibantu. Perlunya punya tim doa ya. Jadi cari Tuhan, perlu mentor rohani yang akan menolong kita supaya kita nanti enggak ikut juga kacau, tapi teman atau kakak rohani ini yang juga menjadi pendoa. Cari kakak rohani atau hamba Tuhan yang suka berdoa dengan teman-teman. Bukan hanya sekedar dengerin cerita terus ngasih nasihat tapi nggak pernah punya waktu doa. Jadi mesti punya waktu doa. Karena di dalam doa itu akan ada lawatan Tuhan dan akan ada pertolongan Tuhan. Ya, jadi ini pentingnya doa. Teknis penyelesaian masalah broken itu bukan pada teknis-teknis yang bisa dikerjakan secara kelihatan, tapi sebenarnya tidak ada cara yang lain selain doa dan datang kepada Tuhan dalam bentuk doa itu dan tim doa. Hanya itu solusinya. Tanpa itu kita tidak bisa ngapa-ngapain. Orang tua kalau kita dalam kondisi posisi sebagai anak, mana bisa kita menasihati orang tua? Tidak bisa. Tidak dianggap kau. Tidak dianggap kita. Nah, solusinya tadi itu memang hanya datang kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan dan minta cari mentor rohani, mentor yang bisa membimbing kita, mengarahkan kita untuk ada dalam relnya Tuhan. Karena tidak seperti itu, kalau tidak seperti itu kita akan hancur. Ikut hancur dengan brokennya situasi keluarga itu. Ya, jadi kalau ngelihat situasi misalnya relasi orang tua kurang baik atau orang tua kita yang ngalamin broken, sebagai anak kita harus jadi pendoa. Ada satu bukan hal, hanya menyalahkan ya.
Ya, jadi bukan nyalahkan kenapa sih papa mama nggak bisa rukun, tapi kita mesti buat aksi gitu ya. Ada sesuatu yang kita Artinya hanya lakukan. doa. Atau menyalahkan mereka enggak. Iya, Tapi betul. kita mesti ambil waktu jadi pendoa. Dan ada satu nih yang saya mau sampaikan di sini teman-teman, ini hal penting dan serius. Kadang kita mikir bahwa perpecahan atau ya broken itu terjadi karena kadang ada ego masing-masing, betul. Tapi sekarang ini kita mesti paham ada yang bekerja di balik itu. Teman-teman ingat nggak sih waktu iblis mencobai Tuhan Yesus itu dan Tuhan Yesus berhasil, apa yang dilakukan oleh iblis? Yang di padang gurun itu Yang ya? di padang gurun. Yang iblis lakukan, tunggu waktu yang baik untuk melakukan pencobaan. Kita ini anak-anak Tuhan selalu ada ancaman itu. Efesus Diincar. katakan, ya, Efesus katakan peperangan kita ini bukan darah dan daging. Jadi kita itu sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan, kenapa kita perlu kadang doa benteng namanya, membentengi diri. Karena kita giat-giat melayani, apalagi kayak kami nih pasangan hamba Tuhan. Seringkali anak-anak hamba Tuhan tuh jadi serangannya. Jadi kami harus benar-benar bukan hanya giat melayani, tapi kami juga harus giat berdoa untuk anak kami. Supaya kita tidak diserang dan kami juga berdoa untuk relasi kami. Karena kadang-kadang gak ngerti, kenapa sih kok gini tiba-tiba emosi? Kenapa sih ini kok tiba-tiba kayak gak cocok? Kenapa sih? Ayo pegang tanganku, ayo kita doa sama-sama gitu. Jadi waktu ada terjadi Harus peka ya, harus peka. ya benar. Peka dengan situasi Mesti itu. peka. Jadi tidak perlu menyalahkan, lihatlah di balik semuanya itu. Iya. Jadi, Ada yang bermain di situ. benar. Jadi ya kayak mungkin ada pasangan muda yang denger ini ya hari ini sharing kita, dan mungkin juga ada orang tua yang denger kita. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi clash, nggak cocokan, diem-dieman ya, kita mesti coba deh waktu kayak gitu pegang tangan pasanganmu atau pegang tangan orang tuamu, doa, cari Tuhan. Pasti akan terjadi pemulihan di situ. Kalau kita terus sampai, kadang-kadang keretakan itu kan dimulai hal kecil yang terus dibiarin, dianggap biasa, lama-lama pecah. Kenapa? Karena kita terus ngikutin ego kita dan gak pernah punya waktu untuk ngambil tangan dan doain itu loh. Pernah gak sih anak-anak waktu papa mamamu berantem, terus kamu ambil tangan papamu, ambil tangan mamamu, terus kamu ajak papa mama, let's pray together, yuk kita doa bareng yuk, aku mau doa untuk papa mama. Anak muda siapa yang waktu lihat atau dengar papa mamanya berantem, terus kalian pegang tangan papa mama, terus kalian satuin, terus kalian doa. Atau kalau perlu, kalau kalian ingat di rumah itu ada Alkitab pernikahan, ya, ada Alkitab pernikahan papa mamamu, ambil itu Alkitab, ambil tangan papa mamamu, ingat ini papa mama ini. Ingat janji nikah. Ingat janji nikah, ayo papa mama doa, ayo. Karena iblis sedang serang keluarga kita. Kita mesti paham dengan hal ini. Jadi bukan hanya masalah papa mama dengan egonya, betul. Tapi ego itu bisa ditunggangi iblis, bisa dipakai untuk memecahkan. Jadi iblis itu tidak suka lihat keluarga rukun. Nggak Iblis suka tidak suka lihat keluarga itu harmonis dan melayani Tuhan. dan melayani Tuhan. Itu incaran iblis. Yang diserang itu keluarga yang melayani, keluarga yang bersama-sama rajin berdoa. Selalu kan muncul ya misalnya gini, wah dia itu anaknya pendeta kok nakal. Jangan lihat di sisi itunya. Lihat itu bahwa pasti itu papa mamanya melayani sungguh-sungguh itu pasti. Disitulah ada serangan. Dan kelengahan itulah yang dipakai oleh iblis. Mungkin saja karena kesibukan, lupa memperhatikan. Betul itu bisa saja jadi, itu ditunggangi iblis. Anaknya diserang. Hati anaknya ya, Hati hati anaknya diserang. luka kan, hati anaknya kecewa. Kok papa mama lebih sayang jemaat nih, papa mama lebih punya waktu doain jemaat. Kapan papa mama doain aku? Nah itu bisa dipakai terus akhirnya ya anak jadi luka. Jangan anggap remeh iblis. Iblis itu kalau boleh pakai istilah sedikit bebas ya, profesor, doktor, kreatornya pencelaka manusia. Wow. Pencelaka Karena udah hafal keluarga. Udah hafal manusia Udah ya. ribuan tahun loh. Kita hidup berapa tahun? Makanya kita selalu harus waspada. Harus selalu waspada, doa dan doa gitu ya. Jangan anggap remeh doa. Iya. Sesuai dengan firman Tuhan ya, berjaga-jagalah. Iya. Dan betul. berdoalah. Jadi kalau teman-teman mulai sensitif aja deh. Kalau mulai kira-kira kok keluargaku banyak berantemnya ya. Keluargaku banyak cekcoknya ya. Pertanyaannya adalah apakah keluarga kita sudah banyak doa? Cek, pasti saat terjadi cekcok di situ nggak ada waktu doa. Iya. Saya dengar jawabannya jadi
jadi merasa merinding sendiri gitu ya. Terlalu penting gitu ya. Jadi memang sangat-sangat penting buat berdoa dan membentengi gitu ya. Iya, jaga keluarga. perlu doa benteng itu karena iblis selalu mengincar dan akan menyerang. Oke, ya itu kan yang poin pertama ya Kak, bagaimana cara menyikapi yaitu dengan mencari Tuhan dengan berdoa dan membentengi gitu ya. Iya. Nah, saya terpikir pertanyaan untuk yang poin kedua yaitu cari hamba Tuhan. Nah ini menurut Kak Ferdi gitu ya, lebih baik cari yang sesama perempuan dengan perempuan atau boleh lawan jenis nih Kak, gimana? Etika konseling memang lebih baik perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Karena akan berbahaya kalau perempuan cari laki-laki. Iya. Waiting terus not jalanan soko konseling. Bahasa Indonesianya. Jadi nanti dari follow up terjemahkan jadi dulu. follow me ya kan. Tapi terjemahkan dulu, waiting terus not jalanan soko konseling. Apa itu artinya? Tumbuhnya cinta itu dari keseringan dari terus keseringan konseling. iya, Itu terus bahaya, konseling, itu iya. tidak boleh. Memang dalam etika konseling sangat tidak baik Iya. lawan jenis. Maka itu kalau konseling pranikah itu selalu pasangan suami istri yang mengkonselingnya. Nanti yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan akan terjadi komunikasi konseling yang lebih hidup. Karena kalau misalnya nih contohnya, perempuan datang ke abatuan laki-laki, dia mau cerita bagaimana? Yang sangat pribadi bisa diceritakan, sulit. Iya, Kalau dia sudah bisa. mulai ceritakan pribadi, laki-laki sudah mulai memperhatikan, wow, ini baik banget ya kakak ini ya. Oh iya, iya. Jadi Suka jadi padamu jatuh loh, hati. Kak. Iya, itu Iya, tadi dari gitu. follow up jadi follow, Follow me. me. Dari profesional jadi personal Iya. gitu. Wah. Bagus istilahnya, Boleh. profesional yang personal. Tapi kalau memang keadaan memaksa gitu bagaimana Kak? Apa Harus ada teman cari yang nggak? mendampingi lebih tepat. Harus ada orang ketiga kalau Harus kayak ada orang gitu ketiga. ya. Oke. Kalaupun misalnya di satu lingkungan yang sangat sulit misalnya cari manusia lain, harus ada jarak meja yang jauh. Oh. Jarak meja itu dipentingkan, Dan tapi itu tempat terbuka. itu Iya. tapi itu Pintu sangat terbuka. diusahakan jangan sampai. Itu solusi terakhir. Kalau mau konseling misalnya dengan lawan jenis, satu tempat terbuka, dua ada meja pembatas, jadi tidak bisa sentuhan, tidak boleh. Oh, oke. Harus profesional banget. Tapi itu usahakan jangan sampai terjadi. Ya nggak bisa Iya, karena iya. kadang-kadang kita kan doa mesti tumpang tangan, mesti doa Oh, iya, pegang benar-benar. bahunya. Ya bantuannya untuk ya nguatin, orang ya ketiga lah gitu. bantuannya. Akan lebih baik Iya. bantuan orang ketiga. Iya, Mungkin iya. di pihak konselornya tidak akan terjadi. Tapi bisa saja di konselingnya, di yang sedang bercerita. Yang sedang curhat gitu. Iya. Itu yang bisa dia kan membutuhkan perhatian. Di Iya, saat iya, konselor betul. melakukan tugasnya, dia berpikirnya itu perhatian. Iya. Iya. Jadi iya. repot. Begitu yang bisa saya tambahkan. Iya, paham Kak. Oke, mungkin dari Kak Tari, apakah ada closing statement mungkin buat teman-teman gitu ya, pesan buat teman-teman yang benar-benar lagi bergumul dan dengerin podcast ini tuh lagi pas banget gitu ya. Apa ada pesan yang khusus yang harus dilakukan atau dijalankan oleh teman-teman yang menghadapi situasi ini? Oke, iya. Ini pesan buat teman-teman muda. Kalau sekarang ini teman-teman lagi ngeliat di depan mata, papa mama sedang gak cocokan, papa mama sedang dalam situasi yang broken. Teman-teman berjuang yang pertama adalah pegang tangan papa mamamu, satukan. Karena kamu itu sebenarnya hasil dari cinta mereka. Tuhan mau pakai dirimu ada di keluarga itu. Tuhan sedang menempatkanmu ada di keluarga itu untuk memulihkan mereka. Tuhan pakai teman-teman. Carilah Tuhan, ajaklah mereka berdoa, cari Alkitab pernikahan itu supaya mereka mengingat kembali janji pernikahan. Dan teman-teman ingat, di saat hatimu sedang kalut, di saat hatimu sedang sedih, ada Bapa di sorga yang memperhatikanmu. Ada Bapa yang siap sedia untuk menolongmu. Datanglah kepadanya, dia menantikanmu. Oke, wah terima kasih Kak Tari untuk pesannya sangat menyentuh sekali ini. Sangat deep ya, Iya, sudah mau meneteskan air minum. Loh, air mata maksudnya. oh air ya. mata, iya. Iya. Sekali lagi terima kasih buat Kak Tari dan Kak Ferdi. Sama-sama. Semoga pembahasan kita di episode kali ini bisa membantu buat teman-teman yang lagi dalam permasalahan ini, yang lagi bergumul menantikan jawaban dari Tuhan, dan yang bingung kenapa masalah di keluarganya nggak selesai-selesai. Dan buat teman-teman yang masih bergumul tetap semangat, karena Tuhan pasti nggak akan
pernah meninggalkan kalian. Pasti Amin. menolong Amin. dan Amin. akan memampukan teman-teman semua untuk menghadapi permasalahan semuanya itu. Wah, betul banget ya Jor. Ya, jadi percaya ya kalau yang broken ini pasti bisa dipulihkan olehnya Iya. gitu ya Kak Amin. Ferdi ya. Amin, Betul. ya pasti. Di dalam Tuhan pasti. Tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Benar. Ya, betul. Nah, sepertinya pembahasan dengan judul Perfectly Imperfect ini tidak cukup ya kalau dibahas di satu episode aja. Karena ternyata sangat deep dan benar-benar menarik untuk dibahas lebih lanjut. Maka dari itu teman-teman, stay tune ya, nantikan part 2-nya di minggu depan. Dan kalau gitu kita berdua, berempat berempat ya. dong. Iya. Berempat Iya. dong. Berempat dengan pembicaranya. Kita pamit dulu di episode ini. 1, 2, 3. Bye-bye Bye-bye, Youters. Youters.